Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Santri RJ. Salah satu zikir yang paling utama adalah kalimat La ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ketika beliau secara pribadi memohon agar diberikan zikir khusus yang lebih erat dari dunia dan seisinya, dan lebih mudah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Jangan begitu saudaraku Ali, bahwa ucapan yang paling utama yang aku ucapkan dan juga diucapkan nabi-nabi sebelumku adalah La ilaha illallah." Demikianlah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan ijazah zikir La ilaha illallah kepada Sayyidina Ali, yang kemudian diturunkan kepada para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, hingga kepada kita semua. Karena sesungguhnya kalimat La ilaha illallah menyimpan beribu hikmah, bahkan juga dunia seisinya. Dalam salah satu hadis riwayat sahabat Anas disebutkan, yang artinya, sesungguhnya barang siapa yang membaca kalimat tauhid La ilaha illallah dan memanjangkannya, maka baginya akan dihapus 4.000 macam dosa besar. Pada saat itu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana apabila satu pun dia tidak memiliki dosa besar?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Maka yang dihapuskan 4.000 macam dosa besar adalah keluarga dan para tetangganya." Di antara ajaran para ulama ketika membaca panjang kalimat tauhid adalah memanjangkan La sambil kepala berpaling ke sebelah kanan dan hati menghayati artinya, yaitu tidak ada. Dan ketika melafalkan ilaha sambil kepala bergerak ke bagian tengah dan hati menghayati artinya, yaitu Tuhan yang wajib disembah. Kemudian ketika melafalkan illallah sambil kepala berpaling ke sebelah kiri dan hati menghayati artinya, yaitu melainkan Allah. Dan yang penting diperhatikan juga adalah menyambung kalimat tauhid tersebut dengan kalimat Muhammadur Rasulullah di dalam hati, serta menghayati artinya, yaitu Muhammad adalah utusan Allah. Hal ini untuk membedakan cara membaca kalimat tauhid umat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dengan umat terdahulu. Sebenarnya berzikir dengan kalimat tauhid ini tidak hanya dianjurkan kepada umat Muhammad Sallallahu alaihi wasallam saja, tetapi juga umat para nabi terdahulu. Sebuah cerita menggambarkan hal ini. Diriwayatkan dari Wahab bin Manbah bahwa dia pernah berkata, "Aku telah membaca 30 baris terakhir dari kitab Zaburnya Nabi Daud alaihi salam. Di dalamnya diterangkan, Allah berfirman kepada Nabi Daud, 'Apakah kau tahu orang mukmin yang paling aku inginkan untuk kupanjangkan umurnya?' Nabi Daud menjawab, 'Tidak tahu.' Kemudian Allah menjelaskan, yaitu orang mukmin yang jika membaca kalimat tauhid, aku merinding bulu-bulunya. Dan aku sangat membenci atau tidak inginkan orang mukmin seperti itu lekas mati, seperti orang tua yang tidak rela anaknya mati. Sesungguhnya aku ingin sekali menyenangkannya di rumah yang bukan rumah ini, fana atau dunia, karena kenikmatan di dunia ini merupakan cobaan, dan kemewahan-kemewahan itu hanyalah kesengsaraan. Di samping itu, di dunia banyak musuh yang mondar-mandir terus mengalir menyelubunginya seperti aliran darah yang mengajak pada kerusakan. Oleh karena itu, aku segerakan mereka para kekasihku mati lalu masuk ke surgaku. Andai kata tidak demikian, niscaya tidak akan mati Nabi Adam dan anak cucunya hingga ditiupnya sangkakala." Demikianlah posisi pentingnya kalimat tauhid La ilaha illallah. Sebagai seorang mukmin, ia tidak sekedar sebagai kalimat pengakuan keesaan Allah, akan tetapi juga sebagai kunci menuju kesuksesan hidup di akhirat nanti, sebagaimana janji Allah yang dijelaskan kepada Nabi Daud alaihi salam. Karena itulah dikatakan Miftahul Jannah La ilaha illallah, bahwa pintu surga adalah La ilaha illallah. Wallahu a'lam.